Saya tahu biar Indonesia dengar bohong. Tidak ada jarak dalam zonasi itu yang jadi seleksi, hanya usia. Hotmar Sinaga emosi dan meluapkannya saat acara konferensi pers berlangsung di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dia protes karena anaknya yang berusia 14 tahun 7 bulan tidak diterima di SMA negeri yang hanya berjarak 600 meter dari rumahnya. Jalur zonasi yang diikuti anak Hotmar merupakan seleksi siswa berdasarkan wilayah atau zona. Tapi tunggu dulu, meski jarak rumah ke SMA yang diincar anaknya dekat, peserta yang mendaftar di SMA itu melebihi daya tampung. Jadi digunakanlah kriteria tambahan, yaitu kriteria usia untuk menyaring siswa atau pelajar. Hotmar tidak sendiri. Banyak juga yang mempertanyakan adanya kriteria usia dalam menyaring siswa SMP dan SMA. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB di ibu kota kisruh. Yang dialami Mokhtar mirip dengan yang menimpa Hotmar Sinaga. Anak Mokhtar yaitu Muhammad Khan tidak diterima di SMP Negeri 182 Jakarta. Padahal jarak rumah Mokhtar dengan sekolah itu cuma 50-an meter. Khan tergeser oleh calon siswa lainnya yang berusia lebih tua. Saat ini usia Khan 11 tahun 11 bulan. Dalam website PPDB DKI Jakarta, usia paling muda yang diterima di SMP Negeri 182 adalah 12 tahun 8 bulan. Sekolah yang paling dekat adalah 182. Masalahnya di undang-undang berbunyi zonasi dan umur. Yang kami mau tanyakan sebenarnya simpel. Zonasi atau umur, kalau sekolahnya dekat, patokannya apa? Umur apa zonasi? Kan tidak lucu kalau rumah cuma 10 langkah, tetapi nanti dapat sekolah 15 kilo gara-gara umur tidak masuk. Yang bikin Mokhtar lebih pening, Dinas Pendidikan Jakarta mengutak-atik peraturan Mendikbud tahun 2019 tentang PPDB. Jika di Permendikbud yang diteken Nadiem Makarim, kuota jalur zonasi dipatok minimal 50%, Jakarta menurunkannya menjadi 40%. Kalau sebanyak 40% untuk jalur donasi, kasihan anak-anak ini yang sudah belajar 6 tahun dengan serius tetapi tidak ada hasil. Sekarang Mokhtar cuma bisa berharap pada jalur prestasi agar anaknya bisa masuk sekolah negeri. Tapi kuota untuk jalur prestasi sedikit, hanya 20% dari daya tampung sekolah. Ya, kalau sampai nggak bisa lagi harus swasta, karena ujung-ujungnya ini saya melihat perbandingan di Jakarta itu kan negeri sama swasta kan mungkin kebanyakan swasta ya. Sebelumnya, orang tua yang senasib dengan Hotmar dan Mokhtar menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta. Salah satu yang ikut demonstrasi, Tita Sudirman. Aksi protes orang tua ini kan sudah dimulai dari sebelum adanya PPDB. Ketika ada juknis yang keluar, di situ melihat prasyarat utama adalah usia. Di situ kita mencoba mediasi. Mediasi itu udah sampai ke tingkat gubernur supaya gubernur melihat ulang peraturannya itu kembali gitu. Apa saja tuntutan Tita dan orang tua murid lainnya? Kita berharap ini memang direvisi, diperbaiki untuk supaya anak-anak ini bisa sekolah. Bagaimana lah solusinya nanti? Solusinya kan kita harapkan semua anak intinya sekolah nanti. Sistem zonasi bukanlah hal baru dalam seleksi PPDB. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan sistem ini sejak tahun 2017. Saat itu, kementerian masih dipimpin Muhadjir Effendi. Yang membedakan, di tahun ini DKI Jakarta menggunakan kriteria usia sebagai pertimbangan dalam seleksi lewat jalur zonasi. Ini dilakukan karena daya tampung sekolah yang terbatas. Di Jakarta ini
penetapan jarak atau zonasinya itu diatur berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah dengan menggunakan jarak antar kelurahan. Seleksi kedua adalah kita pakai usia. Peraturan Menteri Pendidikan tentang PPDB menyebutkan, seleksi calon siswa SMP dan SMA memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Namun, jika jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota sekolah menggunakan usia peserta didik yang usianya lebih tua. Tapi, ada celah menganga menyangkut kriteria usia. Pasalnya, yang diatur hanya usia maksimal, sementara usia minimal tidak diatur. Dalam website PPDB DKI Jakarta, terlihat kategori usia dalam seleksi jalur zonasi. Dalam pantauan tim Indep, calon siswa yang berada di urutan teratas adalah mereka yang berusia paling tua. Selama secara peraturan dalam Permendikbud tadi usianya masih bisa memenuhi, maka boleh masuk. Tua, muda, pinter, belum pinter, mampu, dan tidak mampu. Kok ada usia minimal? Padahal tadi peraturannya adalah usia maksimal. Daya tampung yang membatasi ini. Di hari yang sama dengan demo oleh Tita Sudirman dan orang tua murid lainnya, Komisi E memanggil Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar menyangkut seleksi siswa lewat jalur zonasi. Komisi E menemukan sejumlah aturan Permendikbud yang diterapkan berbeda oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang paling krusial di dalam perbedaan itu adalah ada tahapan yang dilangkahi atau dihilangkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yaitu tahapan mengukur jarak rumah ke sekolah sebelum menentukan usia sebagai faktor penentu. Nah, dalam Permendikbud itu jelas sekali ada 3 tahapan. Yang pertama adalah zonasi, ya, untuk anak-anak ini memilih sekolah mana. Harus dibatasi memang. Kemudian setelah itu lihat jaraknya, lihat jarak anak ke sekolah. Siapa yang paling dekat dengan sekolah, maka dia paling berhak untuk duluan diprioritaskan. Dalam aplikasinya, dalam juknis Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu, ternyata memang banyak yang berbeda. Banyak yang tidak sesuai dengan Permendikbud. Perbedaan aturan yang diterapkan DKI Jakarta ini juga disoroti oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI. Yang pertama, Pemprov DKI Jakarta tidak boleh arogansi, karena kami melihat kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang selalu berbeda dengan Permendikbud itu tidak hanya terjadi di tahun ini, tetapi di tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua, bagaimanapun akses pendidikan itu untuk semua, tidak memandang usia, tidak memandang agama, ras, kelompok segala macam. Semua anak harus mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi education for all. Selamat pagi Mas Menteri. Semua pengumuman dan informasi ada di situ. Ya, ya, nanti dicatat saja. Nanti si Ahmad dapat di kelas berapa akan kami sampaikan di videonya. Ya, oke. Andriana Suciani gembira. Mimpinya terbeli karena putranya Ahmad Mulia Hadi masuk SMP Negeri 9 Jakarta terwujud. Ahmad lolos seleksi PPDB 2020 lewat jalur zonasi. Apalagi jarak rumah dengan sekolah cuma 1 kilometeran dari rumahnya di Kelurahan Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam catatan sistem PPDB DKI Jakarta, Ahmad adalah siswa dengan usia tertua yang mendaftar di SMP Negeri 9 Jakarta. Sejak memasukkan berkas pendaftaran di jalur zonasi di SMP Negeri 9, Ahmad nangkring di urutan teratas. Faktor usia yaitu 14 tahun 11 bulan menolong Ahmad masuk sekolah negeri.
sehingga Ahmad menjadi prioritas untuk diterima. Memang dia tuh nggak lulus SD, Mas. Dia tuh dari lulusan paket, sekolah paket. Akhirnya kan saya tanya-tanya sama teman, itu lewat online, dia bilang gitu kan. Nah, lewat online diterimanya di sini di SMP 9 sini. Mulai 13 Juli nanti, anak buruh cuci ini bakal menikmati fasilitas pendidikan di SMP Negeri 9 Jakarta. Daripada sekolah paket, lebih baik sekolah yang biasa aja. Jadi nanti setiap harinya Ko itu dapat ilmu. Faktor usia termasuk kriteria yang dihitung oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menentukan kelulusan dalam jalur zonasi. Salah satu pertimbangannya karena anak dari keluarga miskin sering tersingkir di jalur zonasi lantaran tak bisa bersaing secara nilai akademik dengan anak keluarga mampu. Dengan penerapan kriteria usia ini, DKI Jakarta mengaku dapat memfasilitasi anak-anak yang pernah tidak naik kelas atau putus sekolah untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Sistem PPDB DKI Jakarta mencatat siswa dengan rentang usia tertua pada tingkatan SMP yaitu 14 hingga 15 tahun yang lolos seleksi mencapai 870 orang. Ini setara dengan 2,8% dari total siswa yang diterima lewat jalur zonasi. Sementara untuk tingkat SMA, siswa usia tertua yaitu 20 tahun yang diterima lewat jalur zonasi hanya 7 orang atau 0,06% dari total siswa yang diterima lewat jalur zonasi. Kapasitas sekolah negeri termasuk di ibu kota tidak sanggup menampung seluruh lulusan SD dan lulusan SMP. Bangku SMP negeri misalnya hanya mampu menampung 46,2% lulusan sekolah dasar. Sementara untuk bangku SMA dan SMK negeri hanya mampu menampung 32,9% lulusan SMP. Dengan kondisi ini, maka harus dilakukan seleksi. Sampai saat ini sudah 332.000 yang mengajukan akun dalam pendaftaran. Dan sampai saat ini kami sudah menyelesaikan dari mulai jalur afirmasi sampai jalur zonasi kemarin, sudah ada 146.230 peserta didik yang di semua jenjang yang sudah lapor diri. Dari zaman kuda gigit besi juga, Mbak, tidak ada ceritanya daya tampung sekolah negeri itu mencukupi. Yang jadi masalah sekarang adalah aturannya dibikin tidak sesuai dengan aturan rujukan atasnya dan mendadak. Kalau tidak sama antara jumlah SD dengan jumlah SMP, lalu anak-anak yang lulusan SD itu lari ke SMP mana? Jawabannya sudah jelas, lari ke SMP swasta. Nah, kalau mereka masuk ke SMP swasta, tentunya akan memberikan beban yang lebih berat bagi orang tua. Bagaimana dengan seleksi penerimaan siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK? Camkan ini. Untuk penerimaan siswa SMK di Jakarta ternyata tidak diterapkan seleksi jalur zonasi. Namun kriteria usia diterapkan jika pendaftar seleksi jalur afirmasi melebihi kuota. Yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini berbeda dengan Belait Mendikbud. Permendikbud justru menyatakan jika pendaftar di jalur afirmasi melebihi kuota, maka seleksi didasarkan pada jarak terdekat rumah calon siswa ke sekolah. Jalur afirmasi adalah jalur yang disediakan untuk calon siswa yang datang dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu. Dan Ayu Lestari ini yang berusia 15 tahun 1 bulan ini harus mengubur mimpinya masuk SMK Negeri 8, SMK Negeri 47 dan SMK Negeri 25 Jakarta karena aturan yang diberlakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nggak adil. Kok dari umur gitu? Peraturannya semoga bisa dirubah. Kan kalau misalnya SMK negeri kan kalau misalnya udah lulus nanti kan bisa cari kerja gitu. Nanti kalau misalnya dapat kerja bisa ngeringanin orang tua gitu. Suratmi, orang tua Ayu, kecewa. Nilai kelulusan anaknya yang terbilang oke tidak menjamin anaknya masuk negeri. Kan dibilang gurunya SMP, dibilang coba aja Ayu harus dapat negeri karena nilainya rata-rata 8 gitu. Saya prestasinya 91,
gitu. Ya saya nggak terima lah Mbak, ini karena saya nilai segini. Benang kusut PPDB di ibu kota menurut pengamat pendidikan berkaitan dengan sosialisasi yang minim. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, PPDB DKI Jakarta digelar secara online. Calon siswa diminta mengunggah persyaratan dan mengisi formulir secara online di website PPDB DKI. Dari tahun ke tahun memang PPDB itu hanya diketahui oleh pemerintah pusat, lalu dinas, lalu sekolah. Udah putus sampai di situ. Tidak ada upaya dari dinas maupun sekolah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari sebelum PPDB ini diberlakukan. Kuota masing-masing jalur seleksi PPDB telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Tapi Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengutak-atiknya. Adakah ini untuk memberikan akses yang sama kepada semua lapisan masyarakat? Afirmasi dari 20% kami menambah menjadi 25% karena harapannya adalah tadi pemerintah daerah ini hadir bagi masyarakat yang berasal dari tadi yang memang dari tingkat sosial ekonomi yang harus kami perbesar dari afirmasi. Lalu untuk jalur zonasi kami awalnya memang 50%. Pendekatannya adalah menggunakan zona, penetapan zona dan kriteria usia, sehingga harapannya tadi dengan memasukkan usia seluruh lapisan masyarakat di zonasi ini bisa dapat terserap di sana. Nanti masyarakat yang berprestasi, yang punya akademis baik, usianya mungkin lebih muda, ini akan masuk di jalur prestasi, begitu. Tapi kok bisa kebijakan Pemprov DKI Jakarta berbeda dengan pemerintah pusat? Kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah juga jalan sendiri-sendiri, nggak sinkron. Dengan sistem zonasi ini yang dikehendaki oleh pemerintah pusat kan semua sekolah mutunya sama. Jadi anak peserta didik sekolah dimanapun, di daerah manapun itu mutunya sama. Sementara di daerah, kalau kita lihat program-program pendidikan, dinas pendidikan di daerah-daerah itu, ada yang bikin sekolah unggulan, ada yang bikin sekolah favorit. Korbannya siapa? Karena kebijakan yang tidak firm, bermasalah di level pusat dan daerah, koordinasi juga buruk, maka korbannya adalah orang tua yang serta didiknya terdiskriminasi gara-gara aturan. Setelah kami berkoordinasi dan kami juga mengakomodir tingginya minat masyarakat untuk sekolah negeri, di mana ada siswa yang berada satu RW dengan sekolahnya ini belum dapat diterima, maka hari ini kami mengumumkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah. Tapi keputusan memperlakukan seleksi jalur zonasi bina RW ini mengharuskan penambahan kuota siswa yang diterima. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menambah rasio siswa dari 36 menjadi 40 siswa per kelas. Yang anak-anak tinggal di satu RW dengan sekolah. Ini akan kami buka di tanggal 4 Juli dan lapor diri pada tanggal 6 Juli. Konsisten dengan kebijakan awal, kriteria usia tetap menentukan dalam seleksi zonasi bina RW ini. Seto Mulyadi atau kondang dipanggil Kak Seto punya pandangan menyangkut penggunaan kriteria usia dalam seleksi penerimaan siswa. Bisa dikatakan tepat kalau memang tempatnya tersedia. Artinya bahwa anak-anak yang tadi terkendala berbagai masalah secara ekonomi dan sebagainya yang dikatakan jutaan sampai putus sekolah itu tetap tertampung
Tetapi manakala ada suatu tempat di mana di dalam suatu zonasi itu betul-betul penuh dan harus mendapatkan skala prioritas, maka memang sebaiknya adalah skala prioritas yang prestasi akademiknya. Lalu bagaimana sebaiknya agar pendidikan bisa diakses merata oleh anak-anak tanpa memandang tua mudanya usia? Sebetulnya kita sudah mempunyai jalur pendidikan selain formal, juga ada non-formal dan informal. Jalur pendidikan ini kemudian banyak yang dimanfaatkan dengan sistem baru yang disebut homeschooling. But not just school at home, bukan hanya sekolah di rumah, tapi sekolah yang lebih fleksibel, yang istilahnya sekolahnya di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja istilahnya, tetapi tetap mengacu pada satu komunitas begitu. Nah, untuk anak-anak yang sudah usianya lebih dewasa, sebetulnya sudah lebih siap mental sebetulnya untuk mengikuti program homeschooling tadi. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 memang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Siapapun, tidak peduli miskin atau kaya, harus punya peluang yang sama untuk menimba ilmu dan pengetahuan di sekolah negeri. Tapi masalahnya, kapasitas sekolah negeri tidak sanggup menampung seluruh lulusan SD dan SMP. Lalu apa solusi yang ditawarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memecahkan problem klasik, yaitu terbatasnya daya tampung sekolah negeri? Jadi opsi pertama itu kalau yang normatif ya, itu kan membangun sekolah baru atau menambah ruang kelas baru. Nah, opsi kedua, di beberapa tempat, bagaimana sekolah-sekolah swasta ini dibantu untuk meningkatkan kualitasnya. Saya kira tidak semua masalah kekurangan ruang kelas itu harus sekolah negeri. Tapi bisa jadi sekolah swastanya kita dorong, kita tingkatkan, itu jauh lebih murah, lebih efisien daripada kita membangun sekolah baru. Pesan paling telanjang dari Kisruh PPDB di Jakarta ini adalah pemerintah perlu menambah jumlah sekolah negeri di sekujur negeri. Jika tidak, masalah seperti ini akan berulang di masa mendatang. Sekolah negeri jadi rebutan dan mereka yang miskin kerap kali tersisih karena tak sanggup berlomba di persaingan memperebutkan satu kursi di sekolah negeri.